industri ini ya. Saya udah waktu itu 20 tahun lebih ya, kalau hari ini kan 29 tahun saya ada di industri ini. Terus dia bilang, saya lihat kok agent di Indonesia kan kemarin dengan saya waktu itu jauh pemahamannya dibandingkan agent yang saya temui di Hong Kong. Gitu. Dia untuk cari, dia memang pertama kali nggak paham asuransi, saya kenalkan. Kemudian sebulan 3 minggu kemudian saya ketemu dengan dia lagi. Pada waktu itu dia lagi transit ke Hong Kong dan dia menemui salah satu agent di Hong Kong. Dia bilang jauh kelas saya dengan kelasnya dia. Wah, saya langsung tertampar. Memang karena agent di sana dengan tingkat persaingan yang lebih untuk negaranya nggak sebesar Indonesia ya, dan orangnya sudah lebih asuransi minded, otomatis kenapa harus pilih ke agent ini, kenapa nggak pilih ke yang lain? Karena agent itu dinilai dari kemampuan dia untuk menguasai banyak materi, investasi dan sebagainya. Dia bilang, agent Singapura bisa menjelaskan sesuatu mengenai investasi dan sebagainya. Jadi saya pikir hari ini saya belajar banyak ya dari Pak Ray dan Bu Novi, pengetahuan kita tambah. Maka tadi soft infrastruktur. Nah, cuma sayangnya Bu Novi, kan produk ini diluncurkan mestinya 1 Juni kemarin ya, berbarengan dengan kita ribut masalah PPH Plus semua ya. Jadi mungkin ini kita nggak fokuskan ya. Padahal ini salah satu tools, makanya saya merasa Prudential luar biasa karena toolsnya begitu banyak. Karena banyak mungkin kita nggak sempat fokus ke sana. Nah, memang saya sudah jual beberapa case ekstra kapital ini. Apa yang mau saya bisa jual? Padahal saya belum juga mendapat pengetahuan sampai sedetail dari Pak Ray tadi ya dan Bu Novi. Adalah pertama, saya yakin dulu dengan produknya Prudential. Kenapa yakin? Pikiran saya cuma simpel teman-teman. Ya, begitu di launching, saya baca penjelasannya bahwa hasil investasi return bisa mencapai 40% dalam 5 tahun. Berarti kan setahun ekuivalen dengan 8% ya. Itu termasuk teman-teman yang pertama kali masuk media kan dipotong 5%. Itu udah totalnya sudah dapat sekian. Ya, totalnya udah dapat sekian. Tetapi mungkin beberapa teman ada yang mengatakan, loh, kan ini nggak dipastikan hasil investasi dijamin. Nah, kita nggak boleh, perusahaan asuransi nggak boleh pakai kata-kata jaminan oleh OJK. Tapi teman-teman mesti percaya bahwa memang hasil seperti itu yang diberikan oleh Prudential. Jadi saya punya keyakinan dulu, pikiran saya simpel. Gila ya, deposito di bank. Kalau teman-teman cuma punya uang 112 juta, teman-teman deposito di bank. Dapatnya ini bank yang aman, artinya teman-teman taruh di contoh BCA, teman-teman bisa tidur tenang, ya kan? Bunganya kecil 5%. Tapi ada teman-teman yang bilang, oh saya dapat 10%, saya dapat berapa dan sebagainya. Ya. Tapi ketenangan itu menurut saya nggak bisa dibeli. Dan teman-teman, don't worry ya, orang-orang di luar sana, teman-teman jangan berpikir gini, wah kalau ada yang ngasih lebih besar, kan saya susah bersaing. Ya, saya punya teman, termasuk pejabat di BCA ya, dia mengatakan di BCA itu bunga kecil, tapi orang tidur tenang. Dan ini tahu nggak? Saya kan tinggalnya di Citraland ya. Ada teman-teman yang di Citraland yang tahu ada BCA Citraland ya. Di situ itu ada 12 orang taruh duit tabungan di BCA yang nilainya di atas 50 miliar. 12 orang itu. Jadi potensinya besar sekali sebenarnya. Dan kenapa? Bank di luar banyak kok. Tapi kan orang yang semakin kaya dia nggak taruh duitnya di satu tempat yang memberikan returnnya harus besar. Enggak. Mereka pasti bagi-bagi resiko. Nah, balik lagi. Saya pikirnya cuma simpel. Tadi ya, Pak Ray jelasin, suku bunga memang cenderung turun, ya kan? Akan, ya, pasti akan menuju ke sana. Nah, saya pasti akan cari simpanan yang jangka panjang. Ya, nanti ada beberapa sanggahan nanti saya akan coba kemukakan. Nah, sedangkan saya bandingkan aja dengan KPR. Contoh satu KPR di Bank Danamon aja sekarang cuma 7%. Saya taruh duit dikasih 8%. Ya kenapa enggak? Nah, saya pikirnya gitu. Jadi itu yang simpel yang saya pikirkan. Sehingga saya sendiri pun memulainya dengan saya taruh untuk tabungan itu, saya juga ambil. Saya pribadi juga ambil di sini ya. Nah, yang kedua, teman-teman, kita punya existing client begitu banyak ya. Mungkin hari-hari ini karena teman-teman tersibukkan dengan jual PPH Plus dan sebagainya, teman-teman mungkin tidak punya banyak waktu untuk ke customer baru ya. Teman-teman pakai existing client teman-teman. Nah, di mana yang 1
sudah trust dengan kita. Ya, jadi kalau mereka sudah trust, sebenarnya ada yang bilang gini, loh, Bu Irin, kok di sana ngasih 10% dan sebagainya. Saya baca prospektus kalau orang menawarkan yang obligasi seperti ini, ada yang ngasih di situ 9%, ya, net, tapi ratingnya BB. Nah, kita kan AA. Nah, itu bedanya di situ, teman-teman. Jadi kepada existing client saya tawarin semua, tapi tawarin. Loh, tapi kan nggak semua mau yang di lock 5 tahun. Pertanyaannya gitu loh. Nah, teman-teman, target marketnya, pasarnya kita ambil. Marketnya untuk apa sih? Yang pertama, dalam saya sekali nawarin PPH Plus, upgrade dan sebagainya, habis itu saya tanya sama dia. Saya lihat dia punya anak masih SMP, SMA. Saya tanya, apakah Bang, Bu, Pak, ada nggak untuk tabungan untuk si anak? Kan ada tabungan untuk masuk kuliah, tabungan untuk menikah, tabungan untuk pensiun. Nah, untuk tabungan yang sudah jelas jangka waktunya, misal 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, tentunya kita nggak mungkin suruh mereka masuk semua di saham, ya. Yang belum yakin nanti pada hari hanya dipakai, apakah akan naik atau turun. Nah, itulah yang target market saya untuk saya masukkan ke extra capital fund ini. Memang dia dari awal tahu bahwa dia harus nyimpan 5 tahun, ya. Saya memang ambil target market itu dan saya arahkan mereka untuk nabung sesuai, diambilnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi tentunya di lapangan mereka akan nanya, kalau akhirnya rencana itu datangnya lebih dulu. Contoh ini, ada satu orang yang masukkan 512 juta untuk biaya menikah anaknya. Bisa kan menikah lebih awal? Nah, saya kasih pemahaman. Nah, istimewanya kita di kalau misalnya kurang setahun, tahun keempat mau dicairin, bisa. Tapi memang pokok nggak dijamin, ya. Tapi kan dia udah melewati begitu lama, tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan keempat. Tapi di awal sudah saya kasih tahu siapakah yang memang keuangan, rencana keuangan yang membutuhkan simpanan untuk 5 tahun. Nah, itu jadi teman-teman lebih kecil sanggahannya. Tapi kalau orang itu cuma mau nyimpen 2 tahun, terus terang, saya nggak akan sarankan. Ya PIA biasa aja, ya. Bukan semata-mata karena memang kita bisa tergoda dengan apa? RPI-nya dan semua omset yang dihasilkan dari ekstra kapital semuanya diperhitungkan untuk ini. Nah, itu yang saya coba. Terus yang ketiga, ini yang pengalaman ini ya. Nah, teman-teman mungkin alami nggak Prudential menelpon nasabah-nasabah kita untuk menawarkan ekstra kapital? Iya. Nah, saya dapat SMS. Jadi mohon hubungi Bapak ini karena beliau tertarik untuk extra capital fund. Nah, itu saya benar-benar terbantu sekali, teman-teman. Jadi saya nggak tahu apa yang dijelaskan oleh broker nasabah tersebut. Saya datang dengan gampangnya prosesnya. Cuma 5-10 menit dia langsung closing. Karena penjelasannya mereka yang menjelaskan, saya hanya lebih menegaskan lagi. Jadi setiap SMS yang saya terima, saya langsung respon. Jadi siang saya dapat SMS, malam saya kontak, Pak, Bapak bener ya saya dapat informasi Bapak dihubungi oleh Prudential untuk ini. Oh iya, itu gimana ceritanya ini? Nah, langsung saya ceritakan, dia langsung closing. Jadi itu yang selama ini terjadi, teman-teman. Jadi benar-benar saya thank you ya sama Prudential. Kalau kita nggak punya waktu untuk nelponin nasabah ditelepon oleh Prudential dan kita yang terima komisi. Tapi Bu Novi, Pak Ale, setelah saya dengarkan penjelasan hari ini, benar-benar saya makin terbuka dan saya makin semangat. Maka saya bilang sama adik saya pikir punya target dalam waktu kurang cuma 10 hari ya, 15 hari ini. Saya bilang, coba Bu Lili catatan, saya nambah 1 M lagi, saya bilang gitu. Jadi 10 klien aja, kita punya 10 klien yang 112 jutaan aja, Anda dapat MPI-nya kan 1 M itu berapa? 100 juta loh teman-teman. Bayangin. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya MPI, kalau kita Premier Club ya, yang ke Hongkong ya, berapa kalau agent baru? 28. Nah, kalau agent lama kan 388, 100-nya udah disumbang sama ini. Kan 100 jutaan teman-teman. Nggak sulit. Kenapa? Kenapa kok teman-teman bilang
bilang ini, wah saya nawarkan aja dia untuk upgrade atau nambah 2 juta, 3 juta buka polis baru aja, nggak segampang itu. Karena teman-teman saya kasih tahu, karena kita kebanyakan agent itu lupa menempatkan diri sebagai perencana keuangan. Kita masih tahu portofolionya keuangan, rencana masa depan dari klien kita. Pasti mereka punya uang-uang yang harusnya parkir yang tetap. Jadi uang yang memang dijatakan untuk yang fix itu, yang deposito dan sebagainya. Begitu banyak. Kenapa? Karena saya punya keponakan baru lulus kerja di bank. Dia target untuk jual deposito di bank itu gede. Setiap bulan tuh mesti 3 miliar. Dan dia merasa gampang jual deposito. Nah, kita udah dibekalin seperti ini dengan return yang lebih dari bunga deposito. Nah, kenapa kok kita nggak bisa jual? Masalahnya apa? Begitu banyak sudah disediakan. Kembali lagi kepada kita, mau memanfaatkan momentum ini atau enggak? Kalau nanti sudah 31 Juli nggak bisa jual, sayang banget. Kalau teman-teman bisa dapat 1M 100 juta api, 5M 500 juta api, langsung start up teman-teman. Jadi enak sekali. Ya, itu aja teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kalau yang tentang teknik biar ke Pak Rin ya. Cirin, apa sih cara jualannya supaya bisa yang 1M jelaskannya itu gimana? Ya, jadi saya tanya kepada klien saya, ya saya datangnya klien loyal, yang dia biasanya punya polis satu keluarga, suami, istri, semua anak-anaknya, terus dia nambah semua karyawannya. Berarti kan dia duitnya cukup oke ya. Nah, saya sudah jalin hubungan dengan istrinya. Biasanya teman-teman, kalau istri ikut, kebetulan klien saya yang cukup besar ini, dia istrinya ikut kerja di toko itu, dia ikut kerja toko itu, dan yang untuk pengeluaran cek semua tantangan istrinya. Nah, saya tanya sama dia, terus kan saya tahu umurnya anaknya, saya tanya, ya itu jadi saya tanya, kira-kira ini si A udah punya pacar belum? Udah, pacaran baru 1 tahun. Kira-kira kapan Cik mau merit? Wah lama, masih akhirnya mungkin 5-6 tahun. Nah, ada peluang nggak? Nah, saya tanya, Cik, kan anak pertama udah menikah nih. Saya lihat waktu anak pertama kan saya bisa tanya, ih gila ya, teman-teman. Kalau kita tanya, kita pertanyaannya terbuka, kita ngorek ke dia, biar dia cerita. Nah kita pernah gini, Cik, habis kalian kan anak tuh pasti habisnya banyak ya. Wah dia tambah cerita, banyak ire, gitu. Dia mau ngomongin semua kan. Kemarin tuh dia habis 1M gini, wah. Berarti di benak saya dia pasti punya tabungan kan. Nah, waktu saya tanyain anak kedua, masih lama gitu. Wah belum tahu, masih ini aja belum dilamar, belum dan sebagainya. Wah saya tanya, nah Cik, anak pertama pengalamannya keluar duit segitu. Untuk anak kedua, biasanya persiapan keuangannya tadi taruh di mana? Langsung dia wah aku taruh di bank BCA. Loh, deposito? Enggak, di tabungan. Wah, jelas nggak begitu banyak orang nggak sempat kepikiran, nggak mau repot. Nah teman-teman, itu banyak terjadi. Jadi duit dibiarkan kendor di situ. Saya bilang, wah sayang sekali sih. Terus saya kasih tahu, returnnya sekian, kan memang nggak dipakai 5 tahun. Taruh di situ, saya bilang gitu. Ya dia langsung mau, malah bersama-sama saya ke ATM. Loh iya, tapi kan dia repot. ATM saya kan cuman yang misal silver dan sebagainya. Cik, khusus produk ini, padahal ya PIA semua bisa khusus produk ini. Bisa maksimal sampai 1M lewat ATM. Oh iya, terus saya ajak gandeng ke ATM. Dan teman-teman, ini saya udah punya, setelah dijelaskan Pak Rel lebih, kita lebih terbuka ya, dan kita punya waktu memang untuk menggarap ini, pasar ini. Teman-teman alokasikanlah waktu 3 hari aja, seminggu lah, untuk benar-benar garap market ini. Teman-teman tahu siapa yang paling punya duit dan paling kurang bisa mengelola? Ayo, dokter. Nah, dokter itu duitnya masuk terus, dia praktek, apalagi dokter spesialis bedah dan semuanya. Tapi dia nggak ada waktu untuk mengelola. Kenapa? Karena saya pernah di depan saya itu dokter kandungan yang dulu saya melahirkan sama dia, tapi istrinya yang ke ATM. Kan kalau ATM itu kan layarnya cukup gede, saya di belakangnya dia kan. Nah, jadi kalau dia kan kelihatan, gila saldonya 850 juta di tabungan. Bayangin teman-teman, saya rasa semua dokter spesialis, ya kalau dokter umum saya nggak berani jamin ya, semua dokter spesialis pasti punya deposito tabungan di atas 100 juta itu pasti. Nah teman-teman yang kecil-kecil aja 112 juta, 10 orang 100 juta MBI.
Nah, kalau misalnya mau promosi AAD, ya tinggal ngambil aja kan. Jadi sebenarnya simple, tergantung kita alokasikan nggak fokus kita ke sana. Di mana fokusmu di situ kamu. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu hari ini, saya udah gregetan nih kepingin ke lapangan nih. Kalau kita seminggu aja teman-teman dikasih waktu seminggu, 1 hari 100 juta, seminggu 700 juta, wah kita udah berlimpah produksinya. Ya, itu yang mungkin Pak Yansen jawab ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Oh, oke. Mungkin bisa dibantu untuk handling produksi untuk klien-klien yang dananya tidak tersimpan untuk 5 tahun atau fokusnya memang untuk 5 tahun. Jadi misalnya kalau kan sekarang ada dari kompetitor dari sekuritas yang bisa memberikan fix juga return yang lebih tinggi dari 11, 12 dan bahkan seperti tadi per 3 bulan mereka akan mengembalikan returnnya. Nah itu gimana handling objeknya untuk tipe-tipe nasabah yang seperti ini? Nah, ini teman-teman, sebenarnya kalau saya kan sekali datang, ya sekali tuh semua yang bisa ditawarin ya. Kalau memang dia orang itu kebutuhan penyimpanan, maksudnya kebutuhan dananya itu mungkin baru 2 tahun, di bawah 5 tahun, kan kita juga tetap bisa jual PIA, gak ada masalah kan? Betul ya? PIA kan bedanya cuma FPI-nya beda cuma 2,5%. Nah, tetapi kalau misalnya kan di sana dibagikan setiap 3 bulan, dibagikan setiap ini. Nah, kita bilang, Bu, memang kalau saya ngomong nggak semua 100% uang ibu harus di satu tempat. Saya kan cuma menawarkan alternatif diversifikasi penyimpanan. Nah, di sini ibu bisa tidur dengan tenang. Saya yakin orang-orang yang taruh di tempat lain yang bunganya lebih tinggi dan bisa dikembalikan bunganya dalam 3 bulan, dia pasti juga punya uang juga. Ya, tapi kalau memang dia uangnya satu-satunya cuma itu, ya udah itu bukan target market kita. Next, nah ya, jadi cari yang lain supaya kita teman-teman jangan nonton-nonton lama. Tapi saya pelajari selama 29 tahun saya ada di industri ini, yang membuat orang dibandingkan dengan kompetitor, dibandingkan dengan yang lain, yang membuat orang banyak HO melakukan handling objection itu adalah mereka belum menanamkan trust di nomor 1 dulu. Kalau mereka sudah percaya sama kita, trust di nomor 1, mereka cuma bilang gini, sudah saya terserah sama Irin, pasti lakukan yang terbaik ya Irin ya. Oh jangan khawatir sih, karena hubungan kita tuh hubungan jangka panjang. Jangan sampai masalah gini hubungan kita cacat, betul nggak? Dan kenapa kok ke existing client? Karena existing client itu orang yang sudah membina hubungan sama kita sudah lama. Jadi dia udah pernah trust, dia udah pernah klaim dibayar. Kalau teman-teman datang kepada klien, existing client yang klaimnya kemarin sampai nggak dibayar, ya oke teman-teman ya. Jadi pilih orang-orang itu, masih banyak yang lain. Ya, kalau di situ nggak bisa cari yang lain. Ya, dunia berkelimpahan, ya gampang. Nah, ini pakarnya langsung. Tadi berapa Bu? 12%? 11%? Oh berapa tadi? Saya juga ada nasabah waktu itu tanya, yang sebelah sana nggak 100% gitu ya. Saya bilang, pasti ada produk nih. Saya tahu 25%. Terus, oh mau nggak? Mau saya 25%. Oh saya juga mau sih Pak. Terus saya bilang, saya buka ya, barangnya saya buka ya. Obligasinya taksi ekspres. Mau nggak? Ada yang mau? Obligasi taksi ekspres 25%. Taksi ekspres tahu, Bapak Ibu. Itu di Bluebird, itu ada juga ada ekspres di Jakarta. Itu 25% sama, Bapak Ibu. Ya, mau Bapak Ibu. Ya, di Motis itu Bapak Ibu. Nah, kemarin itu saya waktu saya dulu sebelum saya di Bahana, saya pernah di Principal juga Manager. Itu semua direkturnya taksi ekspres datang ke kantor saya buat apa? Minta maaf. Gak bisa bayar. Jadi, Bapak Ibu, return yang lebih besar itu pastinya resiko itu besar Bapak Ibu. Nah, makanya karena kayak kita Bu Novi, kita udah pilihin, benar-benar pilihin. Bahannya juga BUMN, makanya kita gampang cari barang-barang BUMN ini. Kalau di bank ya Bapak Ibu, kita emang ada jualan dulu ke bank. Itu biasanya ada yang open end itu yang sudah biasa saham dan yang lain. Dan ada juga yang kayak ini ya Bapak Ibu. Ini yang biasanya kayak kalau kita ngomong produk kacang gorengnya ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena fixed item. Nah, kalau saya boleh menambahkan tips ya Bapak Ibu. Tadi kemudian ngomong ada yang tentang Hong Kong dan Indonesia Bapak Ibu.
direktur saya selalu ngomong, kalau kamu jual, yang kamu jual itu bukan produknya, tapi ceritanya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke nasabah itu bilang, ini ada ininya segini, tapi mungkin dia nggak tahu kalau sebenarnya kita ada isu baru. Isunya apa? Suku bunga akan turun. Ya kan Bapak Ibu? Suku bunga akan turun. Kalau nasabah itu tadi kita ngomong, Bapak nanti setiap 3 bulan sekali, ya, coba tawar pasti akan menurun. Selain itu Bapak mesti gondok-gondokan dulu sama banknya. Kasih spesial rate dong, gitu kan, biasanya seperti itu. Dari ini makanya itu dari kita seperti itu. Jadi Bapak Ibu ingat pertama ya, yang biasanya kalau ada di tempat tinggi itu kita lihat ratingnya berapa dulu, rating. Biasa tuh kalau udah sampai 12% saya, kalau 11% itu biasanya ratingnya udah B, bukan apa lagi. Nah, bahkan Bapak Ibu selain rating, ya, B-nya 9 ya, B-nya 9. Nah, selain rating Bapak Ibu ya, selain rating saya tambah lagi. Kemarin ada Bapak Ibu pernah dengar produk ini nggak saham prima atau goldman? Ya, itu ya, itu kita bayar ya Pak. Bapak Ibu tahu ratingnya apa? A, Bapak Ibu, kok bisa tidak bayar? Pemilik Bapak Ibu, dia fraud. Makanya kenapa ya Bapak Ibu? Kita selalu tekanin, selain rating, lihat siapa ownernya. Ya, mari kita tekanin ke nasabah. Pak, ratingnya apa? Bandingin dulu nih. Yang 109% ratingnya apa? Yang kedua, ownernya siapa? Jadi itu, kalau BUMN ini kita akan lebih oke. Jadi itu sebenarnya. Oke. Berapa? Apa?